Warahmatullahi wabarakatuh, kita ketemu lagi ya. Kali ini kita akan bincang-bincang dengan seseorang yang sudah malang melintang di instansi baik pusat maupun daerah. Dan jabatan terakhir sebagai sekretaris daerah Istimewa Yogyakarta. Oh, sudah lama itu? Ya, jabatan terakhir ya. Sekarang sudah pensiun. Sudah 14 tahun yang lalu. 14 tahun yang lalu. Ya. Beliau adalah KPH Projonegoro. Ya, atau dapat paringan dalem. Iya. Kanjeng Pangeran Haryo. Ya, dari Sri Sultan Hamengkubuwono yang ke-10. Nah, atau nama kecilnya Tri Haryon Ismaji. Dan saya panggil aja Pak Tri yang muda. Oh, koreksi dulu. Koreksi. Sudah berubah menjadi Tri Harjun Ismaji. Tri Harjun. Tri Harjun Ismaji. Ya. Karena Tri itu 3. Ya. Jun itu Juni. Kalau dulu ya Yuni. Jadi ayah memang dulu Jun. Ya. Tapi sekarang kan bulannya Juni. Jun itu Juni. Ya. Ismaji. Maji itu 5 siji. Jadi sekarang usianya sudah 73 lebih. Jadi saya anaknya Pak Har. Jadi seusia dengan Pak Prabowo ya? Oh ya, lebih tua saya. Iya. Baik. Saya tambahkan, Tri Harjun Ismaji, anaknya Pak Har, ya. Agamanya Islam, lahir 3 Juni 5 siji. Iya, siap. Itu ayah kita itu luar biasa di dalam memberikan nama anak-anaknya selalu dengan tanggal lahirnya. Alhamdulillah, ya. Baik, saya tidak akan menanyakan pengalaman saat kerja, namun pengalaman bagaimana mengelola. Nah, saya pertanyaannya begini, Mas. Bagaimana dengan pandangan Pak Tri terhadap pengelolaan nanti untuk Indonesia sesudah kita mendapatkan presiden baru, yaitu Presiden Jenderal Purnawirawan Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka. Bagaimana Pak? Menurut pandangan Pak Tri terhadap kemajuan bangsa Indonesia sesudah pemerintahan baru ini? Ya, kalau berdasarkan... Maaf, bisa dibuka. Oh, dibuka ya? Ya, dibuka. Biar tahu mereka. Oh ya. Seperti apa yang Pak KPH Projonegoro atau Pak Tri. Ya, silakan Mas. Ya. Kalau berdasarkan visi maupun janji Presiden ke-8 ini, Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka, yang paling menonjol itu adalah 3 hal. Pertama, kemandirian pangan. Kemandirian pangan ya. Yang kedua, kemandirian energi. Ya. Yang ketiga berkaitan dengan hubungan internasional. Ya. Bisa dijelaskan aja satu-satu ya. Kemandirian pangan itu tercermin dari contoh fokus yang banyak yang kemudian mempertanyakan makan siang bergizi atau makan gratis untuk anak-anak sekolah. Ya. Karena menurut Presiden 08 ini, dengan diberi makan bergizi anak-anak kita menjadi terhindar dari stunting, ya, lebih cerdas, lebih berkembang dengan baik ya secara fisik maupun secara mental. Ya, itu makanya ada makan siang bergizi gratis. Tapi saya akan memberikan catatan pemberian makan bergizi gratis yang katanya setiap hari itu berapa miliar gitu ya. Nah, itu kan membutuhkan dana besar. Dari mana dana besar itu banyak yang mempertanyakan. Dan juga memberi makan gratis setiap hari itu ada risiko teknis. Jangan sampai ada makanan yang basi. Betul. Ya, karena ada jenis-jenis makanan seperti daging itu gampang basi. Proteinnya tinggi tapi gampang basi. Dan yang lain-lain. Nah, itu yang harus hati-hati. Nah, kemudian siapa yang mengadakan makanan itu? Sekolah, apa pemborong, atau pengadaan makanan. Nah, itu akan menjadi juga lapangan kerja yang sangat luas. Betul. Untuk masyarakat. Itu peluang ya. Jadi mulai sekarang harus siap-siap. Saya mohon dikoreksi ya. Contoh di DI itu ada 3.000 sekolah. 3.000 sekolah itu kalau masing-masing sekolah itu
500 murid, Ya. berapa coba? Nggih. Iya. Kalau dikalikan 15.000 per porsi, itu sudah berapa M Kalau setiap di hari? Jakarta 23 Oke. sampai 25 ya. Kalikan 20, itu sudah berapa miliar per hari? Iya. Ya. Kalau nggak dulu sekitar 100 miliar per hari. 100 miliar per hari itu nggak mungkin itu ditangani oleh satu pemborong. Kalau kita bisa menjadi pengusaha catering Ya. dengan omset 100 juta per hari, bukan main. Iya. Ya, toh? Jadi artinya bahwa yang namanya gizi untuk anak itu penting ya? Ya, Ya, penting. Dan sekali. itu membuka lapangan kerja untuk UMKM. Ya, siapa? Ya. Ya, yang kedua Mas tadi, Nah, Mas. Yang kedua. Kemandirian dalam energi. Kita itu kan kaya sumber daya alam. Betul. Tapi kebanyakan sumber daya alam kita itu dijual sebagai bahan mentah. Ya enggak? Dijual sebagai bahan mentah itu apa? Ya nilainya rendah. Betul. Contoh, beras kilo berapa? Berapa ya? 10.000. Iya, 10.000 ya. Jadi nasi goreng 1 on 20.000. Nah, itu kan hilirisasi beras ya. Gitu Nah, ya. sekarang bahan-bahan yang bisa menjadi energi itu ada minyak sawit, ada macam-macam, dan hilirisasi untuk bahan yang lain, nikel dan sebagainya itu bisa berlipat ganda nilai tambahnya. Nah, itu juga suatu tujuan target yang cocok untuk kita. Cuma itu membutuhkan teknologi. Nah, itulah kemudian teknologi kita perlu ditingkatkan. Nah, sementara ini untuk kesiapan teknologi kita apa sudah siap? Apa perlu kita harus membangun baru? Ya, itu nggak mungkin dilakukan oleh sepihak oleh pemerintah. Jadi kita semua bersama-sama, ya pusat, ya daerah, ya swasta, dan siapapun, ya perguruan tinggi itu juga harus guyup, rukun, nggak usah misuh-misuh, nggak usah jelek-jelekan. Yuk kita saatnya untuk bekerja sama, ya, bagaimana kemandirian energi itu tanpa ada saling menyalahkan. Karena menyalahkan itu menghabiskan energi. Betul. Di samping itu juga menghambat ya? Iya, menghambat dan menghabiskan energi. Ya, siap. Kemudian yang ketiga ya, Mas? Nah, hubungan internasional itu kan, ya kita tahu bahwa dunia ini kondisi internasional ini ya orang yang mengatakan dinamis ya, saya nggak paham itu apa dinamis, tapi yang jelas ada yang perang, ada yang tenang-tenang, ada yang kuat, ada yang lemah, ada yang ingin menguasai yang lain masih ada. Nah, itu bagaimana kita bisa menempatkan diri sesuai dengan janji kita di undang-undang hubungan bebas aktif. Jadi kita tidak ikut blok-blokan, tapi kita ingin bekerja sama dengan siapapun dari negara manapun. saya wawancara. Iya. Ya, jadi kita harus bekerja sama, berkolaborasi juga dengan negara-negara lain dalam rangka kita bisa saling memetik keuntungan, manfaat. Kalau negara maju teknologinya ya kita kerjasama untuk menyerap teknologi, tapi mereka juga dapatkan sesuatu dari kita. Ya seperti itu. Hidup itu kan kayak gitu. Betul. Saling memberi manfaat, ya bukan sebaliknya. Ya saling merendahkan, saling menghina, bukan begitu. Baik Mas. Baik Pak Tri. Sementara demikian, nanti kita lanjutkan di kesempatan lain. Terima kasih. Sama-sama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih saudara. Mudah-mudahan kita bertemu lagi di kesempatan lain.